jalani kembali kalau merangkak pelan di kesenian masa dari hujan bersama sebayang bayang yang pernah terlupakan. Hati kecil berbisik untuk kembali padanya. Seribu kata menggoda, seribu sesali depan mata. Seperti menjawab waktu aku tertawa. Salah memberimu dosa, oh maafkan. Oh maafkan. Rasa sesal di dasar hati yang tak mau pergi. Haruskah aku lari dari kenyataan ini? Pernah ku mencoba untuk sembunyi, rasa sesal di dasar hati. Untuk kembali padanya, seribu kata menggoda, seribu sesali depan mata. Nanti menjawab waktu aku tertawa. Berimu dosa. Rasa sesal di dasar hati yang tak mau pergi. Haruskah aku lari dari kenyataan ini? Rasa sesal di dasar hati yang tak mau pergi. Aku mencoba jangan bicara soal idealisme. Mari bicara berapa banyak uang di kantong kita, atau berapa dayanya ancaman yang membuat kita terpaksa. Jangan bicara soal nasionalisme. Mari bicara tentang kita yang lupa warna bendera sendiri, atau
tentang kita yang buta, bisu sungguh-sungguh di ujung itu yang memang tak maju. Kehidupan untuk persiapan menanam apa yang menjadi harapan di akhirat. Tuai-tuai akan dibangun di dunia dengan senada bini-bini yang bagus. Ada pula yang menanam dengan yang kurang bagus. Yang penting kita persiapkan Darul Mutakin dan Darussalam. Kalau berbicara itu, ad-dunya mazratul akhirah, itu untuk menanam tanaman kita yang nanti buahnya akan kita petik dan kita rasakan akhirat. Dunia tidak akan lama, oleh karenanya isilah dunia dengan baik, sebaik yang telah kita diharapkan saat itu. Orang tua kita dulu sebelum menikah merencanakan sebuah cita-cita yang sangat mulia, bertemu dengan calon suami atau calon istri yang diharapkan, yang sesuai dengan cintanya, kasihnya untuk melanjutkan perjuangan bangsa manusia. Dunia tidak akan kiamat jika di dunia itu ada banyak orang yang menyebut nama Allah. Tetapi Rasul pernah ditanya seorang Arabi. Pada saat Rasul itu berbincang-bincang bersama sahabat, ada seorang Arabi bertanya, "Mata as-sa'ah?" Kapan kiamat itu? Tapi Rasul tidak menghiraukan. Sampai 2 kali dia atau orang itu dijawab. Setelah beberapa saat beliau melanjutkan perbincangannya dengan para sahabat. Beliau menyampaikan dalam sabda beliau, akan hancur dunia itu jika digunakan atau ditempati seseorang yang tidak bisa menggunakan itu dengan baik. Pada saat ini semua orang pasti sudah melihat di berbagai pelosok negeri, di Sumatera, di Jawa, Kalimantan, bahkan saya pernah ke NTB, di Bali, juga di Sulawesi. Saat saya ada di ujung pandang, juga tidak beda jauh. Beberapa gambaran itu telah saya terima dan saya saksikan sendiri. Kalau perempuan seharusnya harus kita muliakan, mengapa perempuan itu tidak memuliakan dirinya sendiri? Kita orang laki-laki menjunjung tinggi harkat martabat perempuan seperti yang Rasulullah sampaikan. Ternyata mereka tidak menghargai perempuannya sendiri. Diri perempuan akan menjadi mulia di saat perempuan itu bisa menempatkan kemuliaannya di hadapan lelaki yang telah disahkan oleh Allah dan Rasulnya menjadi istri yang terbaik. Allah menyampaikan, wala taqrabuz zina, jangan kau mendekat kepada zina. Kalau mendekat saja kita tidak boleh, tentunya kita tidak boleh melakukan. Tanda-tanda itu termasuk sudah kita jumpai di negeri ini, karena inna min asratis sa'ah ayyarfa'al ilma wa yusabbital jahl.
wa yadribal khamar wa yadharuz zina. Sebagian besar dari tanda-tanda akhir zaman itu sangat kuat datangnya adalah hilangnya ilmu dengan kematian para banyak ulama. Dalam 1 bulan Desember kemarin kita ditinggalkan para ahlul ilmi, tokoh-tokoh besar yang menyebarkan ilmu-ilmu agama, bahkan ilmu sosial, tidak kurang dari 17 ulama. Bulan Januari kemarin ada 9 ulama meninggal dunia. Membikin satu ulama membutuhkan waktu 30 tahun tidak cukup. Seorang profesor pun, satu profesor tidak cukup 30 tahun. Kalau kita masih mahasiswa atau mungkin kita telah selesai dari SMA atau mungkin yang baru saja keluar dari SMP, tentu jauh sekali akan menemukan bibit-bibit ilmu yang pernah mereka sampaikan, bahkan tidak ketemu hingga hari ini. Ketika beliau hilang, maka hilang semuanya. Yang tersisa adalah catatan-catatan kecil yang sebagian telah diupload di Google atau sebagian media yang pernah kita jumpai, sehingga hanya sedikit sekali ilmu yang kita dapatkan. Tanda yang kedua adalah setelah ilmu itu diambil sama Allah, diangkat sama Tuhan, maka jahil, kebodohan akan lebih tampak. Siapakah yang bodoh itu? Bodoh adalah orang yang tidak mengerti yang dia bicarakan. Bodoh adalah dia tidak mengerti apa yang dia lihat. Bukan bodoh yang tidak sekolah, bukan bodoh yang tidak pernah kuliah, bukan bodoh yang tidak bekerja, tetapi orang yang bekerja tapi tidak paham akan pekerjaannya. Dia bodoh pekerjaan. Bisa jadi dia bodoh dalam pendidikan. Ketika dia mempelajari sebuah ilmu, dia tidak paham apa yang dipelajari. Bahkan penyanyi pun jadi bodoh ketika dia tidak paham apa yang dinyanyikannya sendiri. Itu sebagian jahil yang akan memunculkan kiamat. Yang terakhir adalah munculnya banyak terminum narkoba. Di situ kata khomer itu diartikan bukan hanya bir, bukan hanya mensen, tetapi narkoba secara umum. Khomer itu kalimat dari bahasa Arab, tetapi maknanya luas. Tinggal siapa yang memberi makna tersebut. Kalau sudah ada khomer, tidak akan jauh, yakni zina akan terbuka dengan lebar. Idharuz zina itu adalah tanda-tanda kecil yang mungkin bagi orang yang mau bertobat, tetapi tanda-tanda zina dan terbukanya zina adalah kita semua akan bisa menjawab. Tetapi kalau kita free sex atau seks bebas, itu memang harus, seks itu harus bebas. Kalau seks tidak bebas, kami yang sudah punya istri bagaimana harus tidak bebas? Nyolong-nyolong, nyolong-nyolong. Tetapi kalau dibalik kalimat itu jadi lain nanti. Seks bebas, bebas seks itu ya gak bagus. Kalau bebas seks bisa jadi tidak manusia dan manusia, bisa jadi manusia dengan hewan. Akeh petik sing doboli. Nah itu malam hari ini kita buka bagaimana sehatkah kita ketika melakukan zina. Begitu prolog yang bisa saya sampaikan. Wassalam. Oke, sebagai pembuka mungkin sudah punya gambaran dari teman-teman. Silakan, forum kita ini bebas apa yang mau disampaikan. Saya urut mungkin dari sisi kiri saya sebelah utara ya, dari teman-teman WJ. Ada yang tanya, jangan malu-malu, bebas, tidak ada batasan
kalau Anda takut untuk menanyakan sesuatu hal, ini suatu proses untuk belajar ya. Jangan takut. Yuk, mana ini? Apa minta langsung tak serahkan ini mic-nya? Ayo. Ada? Masih mikir? Ojo suwi-suwi. Mahasiswa mikirnya kok suwi. Dari loker. Nah, ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Fidini wa dunya wa akhirah sampai akhir. Temanya ini panas. Sing keras. Temanya ini panas, tapi tolong teman-teman yang hadir di sini dimanainya dengan hal-hal yang positif. Jadi ngomong sek itu jane sunah Rasul. Ngomong sek itu sunah Rasul. Nikah kawin. Enak. Si kalau burung sih. Hanya yang sana masih banyak ketemu yang mau dipertanyakan. Lanjut. Tapi secara umum seks bebas ini menjadi terlarang. Padahal ibarat panganan itu lek dipangan enak Pak. Apa meneh jemut gak entek-entek. Aja negatif loh. Positif dulu. Positif. Tapi kenapa sing asik-asik, sing enak-enak itu diharapkan? Iya, ngerti. Iya. Terus kenapa sih untuk sesuatu yang enak itu mau harus dihalalkan atau dibebaskan dengan nikah? Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya lanjut dulu Gus, mungkin lebih. Di sebelah sini ada. Ayo. Ada ini. Ada? Dari UIJ sudah nemu sasaran? Sudah nemu sasaran atau sudah nemu pandangan? Masih belum itu? Monggo Gus. Ditanggapi. Dari Jelma ya? Dari Jelma. Sampean tahu nggak yang saya mengucapkan barusan? Bahwa yang sampean ucapkan itu bukan kebenaran. Yang saya mengucapkan itu sudah salah. Justru yang enak-enak itu katanya haramkan. Enggak, yang enak-enak itu yang dihalalkan. Kalau sekarang sampai duduk saja berdua tidak aman, mengapa harus polisi di sini? Kalau duduk merasa aman, nggak perlu ada polisi, nggak perlu ada pengawas. Coba duduk dengan istri, aman. Apalagi laki-laki sama laki-laki, intim, bahaya juga. Ayo. Perempuan sama perempuan bisa jadi bahaya ketika tidak aman. Maka amankan apa yang sampean katakan itu yang enak-enak. Kata enak belum tentu nikmat. Karena nikmat itu akan membawa keenakan, tapi enak belum tentu jadi nikmat. Saya duduk di sini enak, juga nikmat ya, Pak Nggih. Tapi khawatir wong telu iki khawatir ambyur nggih mang. Kapasitasnya, Gus. Jadi kalau sampean menyampaikan mengapa yang enak-enak itu yang dilarang, tidak dilarang. Nikmati yang ada. Kalau Anda merasa nikmat dengan tema yang panas, semuanya tidak ada ekor, hanya tema saja kok, belum di sini. Itu Mas, nikmati yang ada ya. Ya. Oke, sudah mulai ada gambaran. Bebas, nggak usah malu-malu. Nah, cek Mbak ngadeg kayak seger. Haji. Seger. Melo-melo arek. Cek namanya siapa kan gitu ya. Yang sana juga baru kenal setelah sama tanya nanti BL sing tanya HP-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nazir Yaula dari manajemen bisnis. Hai Ulia.
di era globalisasi ini kan di luar kota itu banyak maraknya PSK. Kalau ditanya wanita-wanita itu biasanya jawabnya tentang keterpaksaan. Keterpaksaannya itu tentang ekonomi. Dia menjadi tulang punggung keluarga, terus buat mencukupi ekonominya. Jadi menurut Bapak itu gimana? Soalnya kan dia itu keterpaksaan. Sudah, gitu dong. Gitu ya. Aku gak tahu, jauh nomor telepon nih, tutup. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Mungkin kayak lagunya sekarang Titi Puspa ya, Kupu-kupu Malam. Nggak jauh dari itu toh. Nah itu bagaimana dengan sahabat-sahabat kita yang seperti itu. Itu Gus. Tidak semua PSK itu bilang begitu. Kalau sudah PSK itu pekerjaannya ya sudah bekerja, sudah baik itu pekerjaannya kok. Oh dia bekerja kok. Dia itu bekerja, jangan dimarahi. Orang bekerja kok dimarahi. Ya PSK ya pekerjaannya ya seperti itu. Kalau sampean mau melarang ya kasih pekerjaan yang lain. Kalau berani melarang kasih pekerjaan. Saya punya ini murid itu bukan santri Pak. Beda, kalau santri itu mondok, kalau murid belum tentu anak pondok. Seperti teman-teman dari JRSP ini ada yang menjadi murid saya. Bahkan ada yang sekarang ikut mujahadah. Ini Mas Adit juga mau ikut mujahadah. Belum tentu, ya belum tentu. Kalau orang yang namanya PSK itu alasannya ekonomi. Saya punya murid itu 5. Sekarang yang sudah tamat 2. 5 ini menjadi PSK semua. Di Bali setelah dari Tretes kemudian pindah ke Doli, di Buyarno pindah mana? Pak Yai gimana saya? Lanjut? Anyaran. Lanjut. Masih mau berapa tahun lagi? Ternyata mintanya 5 tahun lagi. Kalau 5 tahun lagi kau tutuplah ceritamu dengan baik. Yang 2 saya ambil dari mesin itu 13 juta. Dari mucikari saya beli 13 juta untuk keluar. Namanya Hartini, sekarang ada di Lamongan. Bersama 6 kiai kita mengambil Hartini itu dengan susah payah. Umurnya masih 16 tahun. Kita beli 13 juta kemudian keluar. Sekarang kita berikan kios. Alhamdulillah masih 3 tahun yang lalu dia bisa menikah. Mohon maaf Pak Tentara, ada tentara teman saya nggak punya istri lama, sudah istrinya meninggal, akhirnya Rabeno karo Hartini gelemi wongi. Sekarang yang 3 masih ada di Bali. Anaknya kuliah, yang 1 mengikuti program tahfidzul Quran. Mulia sekali dia. Dosa apa ya? Enggak dosa, terus ono wayahe tobat kok Nduk. Ada waktunya tobat. Tobat itu akan berbeda dari hidayah. Hidayah itu apa? Hidayah itu ya Islam itu. Kita ini dapat hidayah sudah. Orang yang sudah agamanya Islam itu dapat hidayah, tapi belum dapat pertolongan. Kemudian dia dapat pertolongan, belum tentu dia dapat karunia. Kadang-kadang sudah dapat hidayah, dapat pertolongan, dapat karunia, belum mendapatkan ridhonya Tuhan. Dia berjalan menjadi PSK atas gerakannya sendiri. Karena keterpaksaan, sebenarnya tidak terpaksa, bukan terpaksa mereka. Sudah berniat untuk seperti itu. Karena apa? Mungkin 1 dilukai oleh seseorang, kecewa dengan seseorang, atau mungkin sakit hati, bisa jadi patah hati. Makanya jangan mudah patah hati, karena Allah nggak mau mematahkan hati. Hati itu utuh. Dan jangan sakit hati, nggak boleh orang sakit hati. Hati nggak boleh sakit. Yang boleh itu hati harus berzikir. Jadi bagaimana PSK yang seperti itu? Diamkan dia, ajak bicara yang baik, temani yang baik.
dia akan bisa sembuh, karena yang sakit bukan hatinya tetapi jiwanya. Kalau sampean berani mengobati jiwanya, kalau sembuhkan jiwanya, maka jangan urus hatinya. Jadi jiwanya yang sakit. Kalau jiwanya tidak sakit, dia akan menjadi PSK. Seperti maling, maling juga sama. Kalau jiwanya tidak sakit, dia nggak akan nyolong. Mengapa maling mencuri dengan pekerjaannya yang mencuri itu? Karena sakit jiwanya. Orang sakit jiwa itu bukan ada yang di sumber porong saja. Bisa jadi kita juga orang yang sakit jiwa. Karena apa? Kita nggak bisa menyembuhkan diri kita sendiri. Kita itu sakit. Maka melihat seseorang yang menjadi PSK, Anda jangan terburu menilai negatif. Bisa jadi itu positif. Seperti lagu yang pernah saya ciptakan, yang istimewa, yang terelakkan. Lagu pertama saya di tahun 2015. Itu istimewa sekali, dia menjadi seorang PSK, tetapi terelakkan dari lingkungan sosial ekonominya. Kadang-kadang ada seseorang yang menjadi pemulung, itu istimewa dari dirinya dan keluarganya, tetapi terelakkan dari sosial ekonominya. Bisa jadi Pak Polisi ini juga istimewa, tetapi terelakkan dari situasi pangkatnya, nggak naik-naik pangkatnya. Akhirnya lama-lama sepuh, kemudian pensiun. Begitu, terima kasih. Oke, Mbak, gimana? Masih kurang? Itu ya, jadi pada dasarnya dia juga sahabat kita, nggak perlu harus kita kucilkan mereka, tetap kita rangkul mereka, kita ajak mereka menjadi sahabat kita. Ada yang lain? Kiranya masih kurang mantap ya, digoyang Barata biar nanti muncul pemikiran baru. Thank you, Wis. Masih dengan Barata. Buat teman-teman yang di sini lagi LDR-an, ya? Yang lagi LDR-an, ini lagu buat para korban-korban LDR mungkin ya. Open honor ya, meskipun LDR ya. Karena tadi apa kata Abah tadi bahwa sesuatu itu bisa saja itu jadi tolak, menjadi keburukan. Jadi open honor, dan ini lagu buat kalian yang sedang LDR-an. Yuk. Lambaian tangan terakhirku buatku kan selalu merindu, terbayang selalu akan wajahmu. Ku kan datang hanya untukmu, senyuman manis di bibirmu. Ku harap kau jaga, oh hanya untukku. Ku harap cintamu tak terkikis oleh waktu. Jagalah cintamu hanya untukku. Minta tangannya ke atas yuk. Oh, tunggulah tunggu, sabarlah kau di sana, menantiku pulang, kembali ke kota, tempat di mana cinta satukan kau dan aku. Yang lagi sakit hati ya, yang lagi LDR mungkin ya, lebih tepatnya. Salam dari Barata buat kalian ya. Salam buat kekasih kalian yang jauh di sana ya. Tatapan
Indonesia.